Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 Transformasi Digital akan mempresentasikan tentang Web 2.0 dengan anggota kelompok Afifah, NIM belakang 4014, Brilian Putri Nugroho, NIM belakang 4031, dan Lavia Asri Widuri, NIM belakang 4175. Yang pertama ada internet. Internet sendiri merupakan sekumpulan jaringan dari berbagai perusahaan sistem operasi yang terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, dan bertukar informasi. Mekanisme kerjanya sendiri, untuk komputer rumah dihubungkan melalui modem saluran telepon, Digital Subscriber Line atau DSL, atau modem kabel yang terhubung ke penyedia layanan internet, Internet Service Provider atau ISP. Untuk komputer bisnis atau universitas menggunakan kartu antarmuka jaringan, Network Interface Card atau NYC, yang secara langsung menghubungkannya ke jaringan area lokal atau lokal area network LAN di dalam bisnis. Kemudian, komputer bisnis menghubungkan LAN-nya ke ISP menggunakan saluran telepon berkecepatan tinggi seperti saluran T1 yang menangani sekitar 1,5 juta bit per detiknya. Sedangkan untuk saluran telepon normal yang menggunakan modem biasanya dapat menangani 30.000 hingga 50.000 bit per detik. ISP kemudian terhubung ke ISP yang lebih besar, dan ISP terbesar memelihara backbone berupa kabel serat optik untuk seluruh negara atau wilayah. Backbone di seluruh dunia kemudian dihubungkan melalui jalur serat optik, kabel bawah laut, ataupun sambungan satelit. Selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri merupakan media komunikasi berkecepatan tinggi yang menghubungkan banyak komputer atau host yang mungkin berbeda platform sistem operasinya. Tujuannya untuk menyediakan pertukaran informasi yang cepat dan andal di antara host beserta prosesnya atau menjalankan program pada host yang berbeda. Selanjutnya ada World Wide Web. World Wide Web adalah sistem informasi terdistribusi berbasis internet. Untuk mendukung multimedia, web mengandalkan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP untuk mempermudah orang mendapatkan informasi yang berupa teks, grafik, suara, video, dan file multimedia lainnya. Komponen utama dari web adalah jaringan, klien, server, dokumen, dan juga protokol. Perbedaan webpack dan website. Halaman web atau webpack adalah dokumen yang ditautkan atau halaman informasi di suatu web. Kemudian situs web atau website di sisi lain adalah kumpulan halaman web terkait yang dibuat dan dikelola oleh individu, perusahaan, lembaga pendidikan, atau organisasi lain. Perbedaan internet dan World Wide Web. Internet adalah sebuah infrastruktur jaringan. Internet menghubungkan jutaan komputer bersama-sama secara global. Informasi yang dikirimkan melalui internet dilakukan dengan berbagai bahasa yang disebut dengan protokol. Selanjutnya ada World Wide Web, adalah cara mengakses informasi melalui media internet. Web menggunakan protokol HTTP. Web ialah salah satu bahasa yang digunakan internet untuk mengirimkan data. Kemudian ada tipe dari website. Yang pertama, internet. Internet adalah jaringan yang dapat diakses publik untuk memperoleh informasi. Yang kedua, ada intranet. Adalah jaringan terbatas dan tertutup yang menggunakan internet untuk berbagi dan menyebarkan informasi perusahaan di antara karyawan. Dan yang ketiga, ada extranet. Adalah jaringan terbatas yang menggunakan internet untuk berbagi informasi bisnis dengan mitra atau pelanggan tertentu. Selanjutnya ada Web 2.0.
yaitu layanan jaringan sebagai platform yang menjangkau semua perangkat yang terhubung ke internet. Web Web 2.0 adalah aplikasi program yang memanfaatkan keunggulan yang dimiliki platform, aplikasi yang memberikan layanan terus-menerus dengan selalu memperbarui kualitas perangkat lunak dan layanan dengan maksud agar semakin baik dan semakin banyak orang yang menggunakannya, mengambil dan mencampur data dari berbagai sumber. Selanjutnya, ada contoh dari Web 2.0. Yang pertama ada blog. Blog ini juga dikenal sebagai log web, memungkinkan pengguna untuk mengirim sebuah pemikiran dan update tentang kehidupan mereka di web. Yang kedua ada micrologging, yaitu konten singkat yang dirancang untuk interaksi antar audiens dengan cepat. Yang selanjutnya ada Wikis, yaitu seperti Wikipedia dan lainnya memungkinkan pengguna dari seluruh dunia untuk menambahkan dan memperbarui konten online. Yang selanjutnya ada Folksonomis, yaitu dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk semua jenis organisasi. Folksonomis adalah cara mengatur data dan konten digital, hasil dari penandaan pribadi atau tag atas informasi dan objek, atau apapun yang memiliki URL untuk mengambil sendiri. Selanjutnya ada jejaring sosial, yaitu situs-situs seperti Facebook, MySpace, memungkinkan pengguna untuk membangun dan menyesuaikan sendiri profil mereka, berkomunikasi dengan teman-teman mereka di media sosial. Yang selanjutnya ada Google Maps. Google Maps ini adalah layanan berbasis web yang memberikan informasi rinci tentang kawasan geografis dan situs di seluruh dunia. Selain peta, jalan konvensional, Google Maps menawarkan pemandangan udara dan citra satelit dari banyak tempat. Selanjutnya yaitu ada perbedaan web 1.0 dengan web 2.0. Web 1.0 sifatnya sedikit interaktif dengan ciri khasnya aktivitas drag dan drop, autocomplete, chat, dan voice. Sedangkan web 2.0 sifatnya read write, yaitu ciri khasnya halaman statis, penggunaan frames, online, guidebook, dan gift tombol. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.